Terima firman dengan kerendahan hati tanpa membantah, walau mungkin itu mengena di hati kita. Saudaraku, jangan kita merasa lebih tahu. Kalau merasa lebih tahu memang menutup hati. Udah pernah aku dengar itu dari YouTube. Kalau udah begitu udahlah, udah tutup hati. Tapi terima tanpa membantah. Jangan mempertahankan ego saat firman menegur. Haleluya. Pelihara firman itu. Setelah kita dengar, kita terima dengan lemah lembut. Kita tidak bantah firman, lalu kita pelihara. Karena itu harta. Orang yang paling berhikmat berkata, itu lebih dari emas dan perak. Pandang firman itu sebagai sesuatu yang bernilai, amin. Simpan di hati, renungkan, kemudian berpikirlah, berkatalah, dan bertindaklah sesuai firman Tuhan itu. Kita akan melihat satu contoh yang hidupnya berubah secara total. Inilah doa kami. Kalau saudara sakit, total sembuh. Kalau saudara punya ikatan yang tak terlepaskan selama ini, total lepas. Kita akan lihat satu contoh ini yang hidupnya berubah secara total karena menghidupi firman Tuhan, menghidupi perkataan Kristus. Mari kita baca yang mungkin sudah sering saudara dengar, tapi mari imani, hidupi hari ini. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Bersama-sama saja kita membacanya. 1, 2, 3, ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaling sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Wow. Yang diberkati dengan baca firman ini katakan saya. Kita melihat di sini bahwa di tengah kerumunan orang yang sakit itu berbagai macam penyakit ada di situ. Tapi ada seorang pria yang telah menderita kelumpuhan selama 38 tahun. Wah, ini benar-benar kondisi yang sulit. Terbatas, ngapain pun gak bisa, ngesot pun sulit. Waktu yang sangat lama. Ini menunjukkan penderitaan yang kronis dan sudah hilang harapan. Katakan kiri kananmu, jangan hilang harapanmu. Haleluya. Orang-orang di Bethesda menggantungkan harapan mereka pada tradisi dan tahayul. Apa itu? Kalau air bergejolak baru terjadi kesembuhan. Itulah tradisinya. Itulah tahayul nenek-nenek moyang. Kesembuhan menjadi perlombaan pada masa itu. Di mana yang terkuat dan tercepat, itulah yang sembuh. Nah, ini menggambarkan juga bagaimana manusia sering mencari solusi atau bersaing dalam hal-hal yang tidak pasti. Orang lumpuh itu nggak bisa bersaing.
Secara logika juga kita sulit bersaing saat ini. Apalagi kalau sebentar lagi ada robot saingan kita. Bisa-bisa nanti yang khotbah di gereja pun robot. Apakah kita masih beribadah? Tapi maunya janganlah begitu, amin. Dia tidak punya siapa-siapa yang membantunya turun ke kolam tepat waktu. Dia terperangkap dalam ketidakberdayaan, baik fisik maupun materi. Kalau ada uangnya kan pasti disuruhnya orang, tolong aku ya, supaya aku bisa dekat kolam itu. Tapi dia terbatas. Nah, apa hubungannya dengan kita saat ini? Apa kesulitan saudara saat ini? Apa keterbatasan saudara saat ini? Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Dan kita percaya akan ada pertolongan saat kita mengimani, menghidupi firman Tuhan ini dan bertindak sesuai firman. Haleluya. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama, Tuhan Yesus melihat dan mengetahui setiap keadaan saudara. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus lihat keadaanmu. Amin. Yohanes 5:6 berkata tadi, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, jadi bukan nggak tahu, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Mungkin saudara sudah lama dalam keadaan itu saat ini. Doamu belum dijawab, seperti nyanyian kita tadi, tapi berkali-kali tetap Tuhan tolong, amin. Walau nggak seperti yang kita doakan. Yesus melihat dan mengetahui keadaan setiap orang. Mungkin orang lain tidak peduli pada saudara, tetapi Yesus peduli. Tidak ada penderitaan yang luput dari perhatiannya. Tidak ada masalah yang luput dari perhatiannya. Imani itu, amin. Kita perhatikan tadi, Yesus tidak hanya lewat, tapi dia berhenti dan memperhatikan. Ia tahu bahwa orang itu telah lama dalam keadaan itu. Bayangkan 38 tahun, bukan waktu yang singkat. Dikatakan tadi ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, perhatikan, tahu. Tahu berasal dari kata kinosko dalam bahasa aslinya, yang artinya dia mengetahui, dia mengenal dan memahami secara mendalam. Yesus tidak hanya sekedar tahu, tapi dia mengerti keadaan saudara. Haleluya. Saudaraku, dari seluruh keadaan dia mengerti, dia paham. Dan dari hal ini, kenapa dituliskan? Tuhan ingin bicara kepada kita bahwa Tuhan mengetahui hidup kita lebih dari yang kita tahu. Bukan hanya dia dengar. Kan itu pelajaran kita 2 minggu lalu dari Pak Gembala kalau gak salah. Tuhan jawablah aku. Haleluya. Kita butuh itu. Oke, kita berdoa. Jadilah kehendakmu Tuhan. Iya, itulah yang kita inginkan, bukan kehendak kita. Tapi perlu kita sekali-sekali berkata, kalau sudah tidak sanggup lagi, jawablah aku ya Tuhan. Mari kita semua berseru 1, 2, 3. Semua sambil angkat tangan 1, 2, 3. Haleluya. Nah, pemulihannya mengubah hidup secara total. Bagaimana orang lumpuh itu dipulihkan secara total? Yang pertama, memperkatakan firman. Perhatikan ya. Makanya saya bilang tadi fokus. Yesus tidak membutuhkan ritual air kolam itu. Yesus tidak membutuhkan malaikat itu. Kan dikatakan tadi, kalau air kolam itu bergoncang dan turun malaikat, maka sembuhlah orang yang pertama kali. Bayangkan kalau banyak orang sakit, betapa lambannya itu. Tapi Yesus tidak membutuhkan ritual air kolam itu. Yesus tidak membutuhkan bantuan malaikat. Kuasanya melampaui tradisi agama Yahudi saat itu. Haleluya. Apa tradisi dari nenek moyang kita? Kuasa Tuhan lebih dari itu.
Yesus hanya memberikan tiga perintah sederhana. Dalam ayat 89 dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Apa yang terjadi? Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan perhatikan, mukjizat tidak terjadi lewat air yang bergoncang, melainkan melalui perkataan Yesus. Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Tuhan tidak dibatasi aturan. Tuhan tidak dibatasi tradisi. 3 perintah yang sederhana tapi penuh kuasa. Yang mau kuasa itu katakan saya. Bangunlah. Apa artinya? Jangan terus dalam keadaanmu. Jangan tinggal diam dalam kelemahanmu. Katakan amin. Angkatlah tilammu. Artinya tinggalkan masa lalumu. Jangan balik-balik lagi ke situ. Ya memang aku begini adanya. Ya memang aku dipanggil dari hari ini, maka jatuh lagi. Tinggalkan masa lalumu, amin. Dan berjalanlah. Artinya melangkah ke masa depan bersama Tuhan. Kuasa firman, perkataan Yesus membawa perubahan seketika. Kuasa Yesus mengalahkan kelemahan 38 tahun hanya dengan 1 kalimat, 3 perkataan. Tidak ada terapi, tidak ada ritual, tidak ada bantuan air kolak, tidak ada bantuan malaikat, hanya firman. Firman ini sangat berkuasa. Haleluya. Orang itu taat tanpa ragu dan mukjizat pun terjadi. Nanti kita lihat memang awalnya agak sedikit beralasan dia. Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Mungkin saudara berkata, itu kan Tuhan Yesus. Kita ini manusia biasa. Betul, kita manusia biasa, men. Tetapi bukankah firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan. Haleluya. Hidup, ya men. Iman, ya men. Dan Yosua 1:8 juga berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Berarti kita juga disuruh memperkatakan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan. Jadi rahasianya bukan hanya sekedar baca, dengar formula yang jelas untuk berhasil sembuh, berhasil diberkati, beruntung. Dikatakan jangan lupa memperkatakan. Artinya terus diucapkan sampai terjadi. Haleluya. Terus dideklarasikan dengan iman, bukan sambil bimbang. Renungkanlah siang dan malam, artinya penuhi pikiran dengan cara pandang Tuhan. Cara pandang kita sulit, tapi cara pandang Tuhan baginya tidak ada yang mustahil. Bertindak hati-hati sesuai firman, artinya perkataan kita harus diikuti tindakan ketaatan. Haleluya. Saat kita menaati firman Tuhan, wow, kita akan mengalami kuasa pemulihan yang nyata dalam hidup kita. Baik secara rohani, secara emosional, secara jasmani juga, amin. Karena firman Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi. Melalui firman Tuhan dunia diciptakan. Melalui firman Tuhan Lazarus dibangkitkan dari kematian. Melalui firman Tuhan saudara yang sakit sembuh. Melalui firman Tuhan saudara yang berbeban berat akan mengalami kelegaan hari ini.
Jadi supaya ada pemulihan total, yang pertama apa? Perkatakan firman. Haleluya. Jangan malas. Jangan saudara berkata, udah kuucapkan berapa tahun. Tapi mari setia, amin. Yang kedua, dituntut keputusan dan tindakan segera. Yesus menawarkan pemulihan, tetapi menuntut keputusan iman. Dikatakan tadi, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tanya kiri kananmu, maukah engkau sembuh? Maukah engkau diberkati? Maukah engkau berhasil? Haleluya. Itu tawaran Yesus. Yesus berinisiatif mendekati orang itu. Wih, hebat kali dia. Yesus loh yang berinisiatif mendekati orang lumpuh itu. Ini menunjukkan kasih karunia Allah. Dia proaktif menjangkau kita. Bagian kita mau nggak? Dalam kondisi yang paling parah sekalipun, Yesus menawarkan pertolongan. Haleluya. Pertanyaan Yesus ini tampak sederhana, tapi mengandung tantangan iman. Karena dia bisa segalanya, tapi dia tantang, beriman gak orang itu? Maukah kau sembuh? Pertanyaan ini mungkin terdengar aneh. Siapa yang gak mau sembuh? Betul? Betul? Siapa gak mau diberkati? Tapi Yesus tahu persis apa yang ada di hati pria itu. Pria itu tidak hanya sakit fisik, tapi juga kecewa. Makanya Yesus mau dengar. Dan orang ini menjawab dengan alasan, aku gak punya orang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Nah, kita banyak seperti itu. Maukah engkau diberkati? Aku gak punya modal, Tuhan. Gimana mau dapat jutaan? Gimana mau dapat ratusan juta? Aku gak punya modal. Aku gak punya backing. Gimana aku mau begini begitu, Tuhan? Namun karena Yesus berkata, begitulah besarnya kasih Tuhan itu. Dia mau menunjukkan yang parah sekalipun bisa sembuh. Amin. Karena Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sederhana tapi penuh kuasa. Katakan, sederhana tapi penuh kuasa. Amin. Walaupun mungkin saudara orang sederhana, tapi kalau engkau hidupi firman, engkau penuh kuasa. Setan gak sembarangan menjamahmu. Dan kalau sempat dijamahnya, campakkan dalam nama Yesus. Haleluya. Saudaraku, ia tidak hanya menyembuhkan, tapi dia memerintahkan tindakan iman. Dan orang itu memutuskan untuk melakukannya. Dia angkat tilamnya dan berjalan. Dia nggak lagi tinggal dalam alasan tadi, tapi kolam itunya Tuhan menyembuhkan. Enggak, tapi dia percayai apa yang dikatakan Yesus. Bangunlah, bangkitlah dan berjalanlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Perhatikan, kuasa Tuhan bukan hanya memulihkan fisik, tetapi dia membangkitkan keberanian. Dia bangkitkan harapan. Dia bangkitkan semangat yang mati tadi. Tuhan mau membangkitkan semangat saudara, amin. Tuhan ingin kita beriman dan mengambil langkah ketaatan. Iman bukan hanya percaya di hati, tapi berani menjawab panggilan Tuhan dengan tindakan. Bangunlah, ya bangun. Jangan terus dalam keadaanmu. Aku mau bangun Tuhan. Aku mau bangkit Tuhan, amin. Ngilu-ngilu badan ini, olahraga, gerakan. Pak Gembala bilang, aku semalam diperiksa, semua bagus, semua sehat. Saya bilang hanya satu yang penting, lemakmu terlalu banyak. Haleluya. Semua bersih, gula bagus, normal semua, kolesterol normal, asam urat normal, tulang-tulang semua bagus. Tapi saya bilang lemak harus dikurangi. Haleluya. Harus ada tindakan iman, amin.
Nah, saudaraku, iman tanpa perbuatan adalah mati. Pemulihan dari Yesus terjadi seketika dan sempurna. Ia bukan hanya menyembuhkan tubuh, tapi dia pulihkan martabat masa depan orang itu. Yang tadinya dia butuh belas kasihan, tapi diangkat Tuhan martabatnya. Orang yang tadinya tidak bisa berjalan, kini bisa melangkah. Bukan lagi menunggu belas kasihan, tapi menjadi saksi kuasa Allah. Yesus adalah sumber pemulihan sejati, amin. Tidak peduli berapa lama kita terikat oleh kelemahan. Tidak peduli berapa lama saudara terikat satu dosa. Tidak peduli berapa lama saudara terikat penyakit yang mungkin vonis dokter berkata nggak bisa lagi. Itu vonis dokter, tapi ini vonis yang terutama. Tidak ada yang mustahil. Perkatakan, aku sembuh dalam nama Yesus. Aku diberkati. Yesus datang memberi aku hidup, hidup dalam segala kelimpahan. Tuhanlah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Siang aku disertainya, malam aku disertainya. Haleluya. Yesus sanggup memulihkan kita hari ini, amin. Dalam Mazmur 103:3-4 dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala. Jadi nggak pilih-pilih. Ini kan kanker sulit, nggak pilih-pilih. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala. Haleluya. Paru-paru nggak berfungsi lagi kata dokter, Roh Kudus memfungsikan. Pertanyaannya, kenapa kok sulit kali mengalami seperti apa yang dikatakan firman Tuhan itu ya? Jawabannya, saya panggil dulu dua anak muda ke depan, bawa handphonenya tapi yang punya data ya. Ayo dua orang, siapa menjadi? Dancer menjadi tapi punya data. Ayo cepat. Ayo anak muda, bangunnya pun bisa. Oh ini udah ada, oke. Satu lagi siapa? Ayo, ada datanya kan? Sini. Sekarang nonaktifkan dulu datanya. Cepat. Nah, nonaktifkan datanya. Kemudian chat dia sesuatu. Aku mau ngasih uang sama kau, bilang. Tapi udah dinonaktifkan kan? Ya. Apa? Tahu lah dia nomornya teman sepelayanan. Ya awalnya ya tanya dulu nomor, tapi sekarang kan sudah. Ya, aku mau kasih uang sama kau, bilang. Oke. Udah? Coba lihat. Masuk. Buka lah. Masuk? Enggak. Sekarang aktifkan. Dua-dua mengaktifkan. Ada chat siapa? Ada. Nah, terima kasih. Silahkan duduk. Perhatikan. Kalau kita buat mode HP kita, mode pesawat atau non-aktif, maka apapun informasi yang dikirim seseorang ke HP kita tidak akan diterima. Kecuali kita mengaktifkannya, maka dia terima. Kita kan terima kalau modenya sudah aktif. Nah, hari ini ubah mode iman saudara, ubah mode hidup saudara. Sekarang aktifkanlah. Dengan cara apa? Hari ini Yesus juga bertanya, maukah engkau sembuh? Yesus bertanya, maukah engkau diberkati? Yesus bertanya, maukah engkau dipulihkan?
Jawablah dengan iman. Iya Tuhan, aku mau. Sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, sebutkan mau apa ya. Bayangkan Tuhan Yesus bertanya saat ini. Aktifkan mode imanmu. Aktifkan mode HP-mu. 1, 2, 3. Iya Tuhan, aku mau jemaat ini semua diberkati dengan limpah. Udah saudara sebut? Masih kurang. Masih kurang ya. 1, 2, 3. Oh, tunggu dulu. Sekarang dengar dulu tawaran Yesus. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau diberkati? Maukah engkau berhasil dan beruntung? Sekarang jawab dengan tangan angkat ke atas. 1, 2, 3. Iya Tuhan, aku mau seluruh jemaat Giat Rasmi sembuh, diberkati, dan jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara bisa berkata demikian. Ya Tuhan, aku mau berubah. Ubahkanlah aku. Pakailah aku untuk kemuliaan-Mu. Amin. Ia melihat keadaan saudara. Dia memanggilmu untuk percaya. Sama seperti dia aktif mendatangi si pria yang lumpuh tadi. Dia panggil dia dorong untuk percaya. Kalau sudah Yesus beserta kita, walaupun karam kapal kita, dia akan selamatkan kita. Walaupun kita ditelan oleh ikan paus, kita akan keluar dari sana. Walaupun kita masuk ke gua singa, singanya yang terkatuk mulutnya, kita diselamatkan. Yang penting Yesus ada. Nah, sudah semua cara kita buat, tapi belum nyanyikan ini. Yang penting Yesus bersamaku. Dan kalau Yesus bersama, saya ulang lagi, kalaupun engkau masuk ke gua singa, engkau bisa diselamatkan. Kalaupun kau ditelan oleh ikan paus, engkau bisa diselamatkan. Kalaupun hampir karam kapalmu, engkau bisa diangkat Tuhan dari sana. Walau 1000 tangan menarikmu untuk jatuh, 1 tangan Tuhan sanggup mengangkatmu. Haleluya. Kita akan banyak berdoa hari ini. Yang lainnya saya singkat saja. Tambahan berkat menghidupi firman Tuhan. Sudah pastilah bawa sukacita dan kebahagiaan. Amin. Mazmur 119 ayat 1 dan 2 berkata, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Ini penting. Jadilah berkat firman Tuhan minggu lalu. Garam dan terang. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya berasal dari luar, tapi dari ketaatan pada firman. Banyak orang mengejar kebahagiaan melalui hal-hal duniawi. Tapi firman mengajarkan kebahagiaan datang dari hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan kalau kita sudah menghidupi firman ini, hati menjadi tenang, pikiran damai, dan hidup terasa ringan. Amin. Hidupilah. Jangan sia-siakan kuasa itu. Membawa kehidupan yang bertumbuh dan berbuah. Mazmur 1-3, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Jadi di sini digambarkan orang yang menghidupi firman itu kuat, segar, berbuah. Menghidupi firman berarti merenungkannya seperti saya katakan di awal tadi. Apa artinya? Jadikan firman itu prinsip hidup kita. Kalau prinsip dunia ini balas jahat dengan jahat, prinsip orang Kristen, prinsip yang menghidupi firman, kalau dia jahat, berlakulah baik. Haleluya. Hidup kita menjadi produktif demikian. Hidup kita jadi berguna, hidup kita jadi berdampak. Hasilnya karakter kita berubah. Yang tadinya pemarah jadi peramah. Kadang saya berpikir juga, karena saya terlalu baiklah mungkin sama anak-anak pelayan ini, sama dancer ini, kayaknya saya dipermainkan gitu di hati saya.
Mempermainkan dengan cara apa? Bukan jahat mereka, enggak. Tapi misalnya, Bu, aku nggak bisa latihan ya, karena ini, karena itu. Lalu dikasih jalan, nggak mau juga, misalnya. Lalu ini macam-macam lah, bukan hanya itu contohnya, itu contoh. Ya, Bu, aku demam, aku pilek. Kalau kami dulu demam, pilek, batuk, terobos hujan. Itu masa kami, masa kita dulu orang tua, men. Tapi Gen Z ini nggak tahu lah kita. Sedikit pilek tidur, capek. Banyak kali tugas kami, Bu. Emangnya hanya lo yang punya tugas? Presiden lebih banyak tugasnya, tapi satu negara bisa ditanganinya. Haleluya, haleluya. Hai anak-anak muda, atasi masalahmu. Jangan sedikit hujan, jangan sedikit pilek, tidur di kamar, dibanguni nggak mau lagi. Terlalu lebay, terlalu lemah. Jangan terlalu lemah. Goncang kiri kananmu, jangan terlalu lemah. Haleluya. Saya kalau udah ngilu-ngilu badan saya ini, tak apalah. Padahal makanan sudah diatur, ya kan? Nggak terlalu congok, nggak makan ini, nggak makan itu. Kok ngilu ya? Bangkit, olahraga. Amin. Atasi, jangan ikuti. Dan anak muda, semalam saya bilang sama mereka, nanti sainganmu, apa yang saya bilang tadi? Robot. Kamu melamar kemana? Kalau kau nggak sungguh-sungguh sekarang, kalau kau nggak fokus ikut Tuhan, nggak fokus melayani Tuhan, terbuang. Saingan robot loh. Maka harus Yesus bersama kita, men. Makanya saya katakan tadi, karakter berubah, pemarah jadi perah. Jangan saudara, udah baik kali saudara lalu sepertinya aku dipermainkan. Terserah mau dipermainkan mau apa, Tuhan membalas kita, men. Keputusan menjadi lebih bijaksana. Itu kalau menghidupi firman, gak asal-asal. Sakit hatiku sama si Anu, gak mau aku jumpa dia. Itu keputusan yang salah. Sakit hatiku dibuatnya, ku datangi dia hari ini, ku salam dia, ku tawarkan perbuatan baik. Itu karakter yang berubah. Itu orang yang menghidupi firman. Lalu pikiran kita berkata, enak kali dia. Nanti dia malah gak merasa bersalah. Enggak penting, mau enak dia mau enggak, jadi pelaku hidup akan bahagia. Berkatnya membawa perlindungan ilahi. Mazmur 119 ayat 9 dan 11 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi firman Tuhan, kalau kita menghidupi firman, ada benteng perlindungan. Pikiran kita dilindungi, hati kita dilindungi, tindakan kita dilindungi, amin. Kita terhindar dari keputusan yang merusak hidup. Kita terhindar dari keputusan yang salah. Firman menjauhkan kita dari dosa. Sebaliknya perlindungan yang dekat, amin. Kita dilindungi dari kejatuhan moral. Apa itu kejatuhan moral? Saudara perhatikanlah sekarang ini, banyak orang yang tidak bermoral lagi di luar sana. Jangan sampai di gereja tidak bermoral, amin. Haleluya. Kita dilindungi dari keputusan yang menghancurkan, dan terutama kita dilindungi dari tipu daya iblis. Menghidupi firman adalah perlindungan yang tidak terlihat tetapi nyata. Amin. Amin. Nomor 2 terakhir, berkatnya membawa keberhasilan yang sesungguhnya. Tadi kita sudah baca Yosua 1 ayat 8. Keberhasilan di hadapan Tuhan bukan hanya kaya. Perhatikan. Keberhasilan di hadapan Tuhan bukan hanya kaya, tapi hidup yang sesuai rencananya. Haleluya. Banyak misionaris di dunia ini nggak kaya, tapi hidupnya seperti yang Tuhan mau. Banyak orang Kristen yang kaya dan juga melakukan rencana Tuhan, tapi banyak juga yang tidak.
Tetapi keberhasilan yang sesungguhnya yang kita mau, amin. Firman Tuhan menuntut kita mengambil langkah yang tepat sehingga kita dibawa pada pintu berkat yang Tuhan buka. Prakteknya di kehidupan sehari-hari, kalau kerja jujur, disiplin, excellent. Apa itu excellent? Beri yang terbaik, jangan asal-asalan. Itulah di dunia kerja, di kehidupan sehari-hari. Terapkan prinsip-prinsip Alkitab. Kasih. Kita lihat sekeliling kita nggak mengasihi, kita mengasihi. Itu prinsip Alkitab, amin. Komunikasi yang baik dan saling menghormati. Yang terakhir, membawa kita dekat dengan Tuhan. Kita baca ayat terakhir, Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Setelah ini kita akan berdoa. Yohanes 14 ayat 21 dulu. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yang mau dikasihi Bapa, katakan saya. Pegang perintah Tuhan, lakukan itu, dan dia akan nyatakan dirinya kepadamu. Enggak perlu saudara harus seperti orang yang gak kenal Tuhan, yang gores-gores sampai berdarah lah supaya bisa Tuhan jawab doa. Enggak. Sampai puasa mati-matian lah. Enggak. Tuhan pun tahu keterbatasan saudara. Ayat 23-nya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini yang saya katakan tadi. Kalau dia sudah bersama-sama dengan kita, di tempat kering sekalipun berkat akan mengalir. Haleluya. Tanda nyata seorang mengasihi Tuhan bukan sekedar melayani, bukan sekedar kata-kata, tapi ketaatan. Ketika kita menghidupi firman, Tuhan berjanji menyatakan dirinya kepada kita. Dimanapun saudara berada. Saudara diancam orang, tapi karena saudara taat firman, Tuhan bela saudara. Haleluya. Ada orang berusaha menjegal saudara, tapi saudara menghidupi firman, Tuhan angkat saudara. Kedekatan dengan Tuhan adalah berkat terbesar yang melampaui semua berkat lainnya. Meskipun saudaraku sepertinya sulit, tapi kalau Tuhan sudah dekat dengan saudara, itu melampaui semua berkat lainnya. Menghidupi firman membawa kita lebih mengenal hati Tuhan, amin. Sambil pelayan ke depan, saya sampaikan kesimpulan. Menghidupi firman berarti menjadikan firman sebagai dasar berpikir. Apa saudaraku? Fokus, saya katakan tadi fokus. Nggak usah dilihat abang-abang ganteng-ganteng ini. Menghidupi firman berarti menjadikan firman sebagai dasar berpikir, berkata, bertindak, dan mengambil keputusan setiap hari. Jadi firman Tuhan bukan sekedar informasi. Informasi apa? Taunya aku itu, topik itu, tema itu. Apalagi kalau buka AI, semua ada di situ. Kalau buka GPT, semua ada di situ. Nggak perlu ke gereja. Itu bisa menipu. Tetapi transformasi. Jadi bukan sekedar informasi, tetapi transformasi yang membawa kita kepada hidup yang dipulihkan secara total. Hidup yang diberkati bukan sekedar materi, tapi damai sejahtera, hikmat, perlindungan, penyertaan Tuhan. Itu lebih dari segalanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya.